Nah, dari depan konten audit cycle Anda memilih inherent risk. Kemudian ini semua ini langsung diisi oleh Atlas berdasarkan kertas kerja sebelumnya, ya, kertas kerja ketika kita mengisi tentang pemahaman entitas dan lingkungan di sini, ya. Atlas akan mengisi seluruh ini faktor-faktor yang menjadi pertimbangan identifikasi dan penilaian risiko. Nah, pada level laporan keuangan kita bisa memilih faktor penyebab yang menjadi pertimbangan. Apakah faktor kecurangan yang teridentifikasi, faktor pengendalian internal yang kurang memadai A230, kemudian faktor perubahan lingkungan bisnis yang signifikan, faktor adanya override management, override ini pengabaian pengendalian internal atau faktor lainnya. Ini bisa dipilih salah satu materialnya apakah tinggi, medium, dan low. Nah, yang pada umumnya kita pilih medium saja. Kemudian respon auditor untuk menyikapi ini bisa diisi dengan respon auditor. Auditor akan melakukan pemahaman dan pengujian atas pengendalian internal yang terkait juga dengan penyebab perubahan lingkungan bisnis, gitu. Tingkat account level, jadi level risiko bawaan itu pada tingkat laporan keuangan, tetapi juga kita menilainya pada tingkat account-nya, ya. Nah, ini account-nya langsung diambil, saldonya juga, sedangkan ini MTM ini adalah penilaian awal atas materialitas yang pernah kita lakukan pada saat kita ini, ya, melakukan penilaian awal atas materialitas. Jadi dia ambil langsung dari sini. Ini, ya, ini langsung diambil dari sini. Mappingnya ini, jadi ini sama dengan itu. Oke, mapping ini sudah kita lakukan pada awal. Jadi kalau kamu tidak melakukannya, itu tidak akan berisi. Ya. Oke, kita kembali. Nah, kemudian faktor-faktor apa aja yang bisa mempengaruhi, ini bisa dianalisis, ya, misalnya kas dan setara kas. Apakah merupakan transaksi yang sering terjadi? Ini ada jawabannya ya atau tidak. Pasti kas dan setara kas sering terjadi. Salah saja yang dikoreksi pada periode lalu, jika ada tentunya pasti ada karena semua terkait dengan kas. Rentan terhadap perubahan lingkungan bisnis, ya, terdapat kontingensi yang teridentifikasi, ini bisa tidak, ya, bisa, ya. Kontingensi itu adalah suatu kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang, belum terjadi dengan syarat ada kondisi yang saat ini ada, memungkinkan kondisi tersebut kerugian atau keuntungan bisa terjadi. Nah, ini kas dan setara kas biasanya tidak terkait dengan kontingensi. Apakah berdampak kepada kerugian? Kas biasanya tidak berdampak pada kerugian. Akun mendapat perhatian khusus pada akuntansi pelaporan. Nah, bisa ya, bisa tidak, ya, tergantung kondisi yang dihadapi di klien yang akan kita audit. Akun memiliki kerumitan kompleks, tidak. Akun transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan. Nah, yang kerumitan kompleks ini biasanya, misalnya penilaian atas penilaian nilai wajar atau penurunan nilai atau revaluasi, itu, ya. Biasanya kas dan setara kas tidak kompleks. Akun transaksi dengan pihak berelasi yang signifikan, ya, kalau ada, biasanya tidak. Akun yang diukur dengan menggunakan estimasi ini tentunya tidak. Yang menggunakan estimasi itu biasanya piutang usaha untuk mengukur provision atau aset tetap untuk akumulasi penyusutan. Nah, akun signifikan yang tidak rutin, apakah rentan terhadap fraud, kecurangan? Nah, ini diisi sendiri berdasarkan apa yang kita isi pada pemahaman itu, yang 230. Oke. Nah, kemudian risiko bawaan itu kecenderungan kerentanannya dan besarnya kemungkinan terjadinya. Apakah rentan terjadi? Biasanya karena ini kas dan setara kas itu melingkupi seluruh transaksi, jadi likelihood-nya atau kerentanannya itu bisa diset tinggi. Kemudian magnitude atau besarnya dampak dari risiko itu, nah, nanti berdasarkan ini, kalau ini aja L, dia akan medium, gitu, ya. Nah, kalau L22 dia akan low, langsung diisi. Nah, kalau satu saja H, maka dia langsung medium, sedangkan kalau dua-duanya H, ini inherent risk-nya tinggi. Nah, ini juga otomatis akan diisi. Nah, ini harus diisi semua berdasarkan evaluasi kita terhadap akun-akunnya, ya, akun-akunnya. Ini diisi semua. Dengan demikian nanti akan disimpulkan apakah inherent risk-nya, ini nanti kesimpulan di atas, simpulannya. Analisis inherent risk telah dilakukan. Ini tidak dilakukan, ini pasti sudah dilakukan, berarti komplit, ya, untuk melakukan penilaian atas inherent risk. Nah, selanjutnya setelah ini selesai, setelah Anda selesaikan, kita masuk ke control risk. Nah, ini control risk juga hal yang sama, ya. Hal yang sama, ini entity level, kita buka. Jadi biasanya risiko pengendalian itu dinilai setelah kita melakukan pemahaman atas pengendalian internal dan melakukan pengujian pengendalian. Ya. Ini nanti simpulan evaluasi pengendalian, komitmen dan lain-lain ini diisi sendiri oleh, nanti kamu bisa klik evaluasi ini, evaluasi misalnya lingkungan pengendalian, komunikasi. Ya. Komunikasi, apakah manajemen berdasarkan pengawasan DCWG atau yang bertanggung jawab terhadap
eh, tata kelola telah menciptakan dan memelihara budaya jujur dan perilaku etis. Ini sama seperti mengisi kuesioner ya. Bisa, misalnya ya, simpulannya memadai. Apakah manajemen telah memastikan bahwa nilai integritas dan etika telah dilaksanakan? Ya. Kalau Anda jawab ya, berarti ini memadai. Itu terus. Nah, ini harus Anda isi komitmen terhadap kompetensi. Apakah manajemen hanya melakukan rekrutmen dan mempertahankan pegawai yang kompeten? Oh, tidak. Jawabannya ini adalah pengendaliannya adalah memadai. Partisipasi oleh pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Apakah pihak yang bertanggung jawab terhadap tata kelola berperan aktif terhadap pengawasan terhadap pengendalian internal? Kalau kamu jawab ini ya, jawabannya berarti ini memadai. Begitu ya. Jadi ini menilai apakah pengendalian internalnya sudah baik. Apakah filosofi dan gaya operasi manajemen mendukung terlaksananya pengendalian internal dan pengendalian risiko yang baik? Kalau di sini jawab ya, berarti ini memadai. Struktur organisasi, apakah telah dirancang? Nah, tadi jawaban kita kemarin tidak, berarti di sini tidak memadai. Pemberian wewenang dan tanggung jawab, apakah telah dilakukan pemberian wewenang dengan baik terkait aktivitas operasi dan pelaporan? Kalau dijawab ya, maka ini jawabnya memadai. Tapi biasanya antara struktur organisasi ini berkaitan ya. Kebijakan dan praktik, apakah manajemen telah menerapkan kebijakan yang tepat terkait sumber daya manusia? Kalau ini Anda jawab ya, berarti ini memadai. Nah, terkait dengan proses penilaian risiko. Mengidentifikasi risiko bisnis yang relevan untuk tujuan pelaporan keuangan. Nah, kalau Anda jawab tidak, misalnya ini mengestimasi signifikasi risiko, misalnya tidak. Menentukan kemungkinan terjadinya risiko tersebut. Kemudian memutuskan tentang tindakan tentang penanganan risiko tersebut, misalnya tidak. Jadi misalnya mereka sebenarnya tidak melakukan penilaian risiko. Nah, ini apakah risiko bisnis yang relevan dengan tujuan? Kalau Anda menjawab ini belum diidentifikasi risiko bisnis. Nah, ini bahaya nih kan. Bisnis dan belum ditemukan upaya sistematis untuk penanganan risiko bisnis. Tapi dengan demikian di sini mereka kita anggap tidak memadai. Apakah ketiadaan prosedur tersebut sudah sesuai dengan kondisi lain atau merupakan suatu defisiensi signifikan dalam penilaian risiko? Merupakan prosedur penilaian risiko itu belum dilakukan sehingga merupakan efisiensi dalam penilaian risiko. Jadi bisa kita simpulkan bahwa penilaian risiko dari entitas ini tidak memadai. Nah, sekarang kita lihat aktivitas pengendalian. Aktivitas pengendalian. Pertanyaannya adalah, ya, apakah manajemen telah menerapkan unsur pengendalian berupa pemisahan tugas dan tanggung jawab? Kalau kita jawab ya, berarti aktivitas pengendaliannya adalah memadai. Apakah transaksi yang terjadi telah diotorisasi? Kalau misalnya temuan kita ya, berarti di sini adalah memadai. Apakah transaksi yang dilakukan di oke? Ini berdasarkan hasil evaluasi ya, nanti ada kertas kerjanya bisa dilampirkan. Kalau kita jawab ya, berarti memadai. Apakah terhadap pengendalian yang efektif atas eksistensi fisik aset perusahaan dan catatannya? Kalau kita jawab ya, ini akan memadai. Kemudian, apakah manajemen telah menerapkan proses penilaian kinerja? Kalau kita jawab ya, ini akan memadai. Apakah auditor telah memperoleh, nah ini informasi dan komunikasi, auditor telah memperoleh pemahaman mengenai golongan transaksi dalam operasi entitas yang signifikan terhadap laporan keuangan? Kalau kita jawab ya, ini artinya sudah memadai. Apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai prosedur baik dalam teknologi informasi maupun manual yang olehnya transaksi dimulai, dicatat, diproses, dan dikoreksi sebagaimana mestinya, ditransfer ke buku besar dan dilaporkan dalam laporan keuangan? Nah, ini terkait dengan sistem akuntansi mereka ya. Kalau bagus, kita simpulkan dia memadai. Apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai catatan informasi dan seterusnya? Kalau ini juga kita nggak memadai, ini juga tentang sistem akuntansi, berarti dia memadai. Apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai bagaimana sistem informasi menangkap peristiwa dan kondisi yang signifikan terhadap laporan keuangan? Ya, bisa jadi ini tidak memadai ya, tapi kalau misalnya kita simpulkan memadai, proses pelaporan kita simpulkan aja semua memadai ya. Di pemahaman atas komunikasi dan informasi juga harus dinilai. Apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai pengendalian di sekitar entry journal, termasuk entry journal non standar yang digunakan untuk mencatat transaksi tidak biasa? Nah, kalau kita sudah melihat itu dan kita menyimpulkan memadai, nah, ini bukan asal diisi memadai dan tidak memadai. Ini berdasarkan kondisi faktual yang dilihat oleh auditor ketika melakukan pemahaman dan pengujian atas pengendalian.
Nah, pemantauan atas pengendalian. Apakah auditor telah memperoleh pemahaman mengenai bagaimana manajemen memantau pengendalian internal atas laporan keuangan? Kalau sudah memperoleh pemahaman tentang bagaimana klien memantau pengendalian internal atas laporan keuangan. Bisa saja Anda jawab di sini tidak memadai kalau misalnya hasil pemantauan kita memang kurang memadai, gitu ya. Jika entitas memiliki fungsi, apakah fungsi relevan dengan audit? Nah, karena dia tidak memiliki, misalnya ya, tidak memiliki fungsi audit internal, maka ini tidak memadai, gitu ya. Oke. Jadi saya ingatkan kembali, ini berdasarkan kondisi faktual. Nah, bisa saja hasil pemahaman Anda itu Anda dokumentasikan dalam Excel atau lampiran kuesioner yang diisi, itu bisa dilampirkan ke sini. Jadi ini hanya simpulan-simpulan yang dilakukan oleh auditor. Nah, terakhir, kemudian ini diisi ya nanti ya, tanggal disiapkan oleh tanggal mulai, tanggal selesai, jumlah hari itu harus semuanya lengkap. Oke, ada lagi yang belum diisi, coba kita perhatikan. Tidak ada ya, semua sudah diisi. Oke, nah setelah diisi ini, kemudian ke previous. Nah, ini langsung disimpulkan dia, yang kita katakan tadi memadai dan tidak memadai. Bisa saja keterangan-keterangan tambahan di sini bisa ditambahkan ya. Tambahkan. Oke. Nah, kalau ada pengendalian IT ini bisa dipakai. Nah, ini kalau perusahaan. Jadi ini juga harus kamu, kalau misalnya kebetulan keterangan kasus kita tidak ada, nah ini juga bisa kamu isi, misalnya ya relevan, tidak relevan. Ya itu relevan, tidak relevan. Nah, Chief Information Officer atau manajer memberikan laporan ke pemahaman. Nah, ini bisa diisi sampai akhir. Ini juga mengenai pengendalian organisasi dan operasional, pengendalian atas pengembangan sistem, keamanan fisik dan online atas akses ke hardware. Jadi ini pengendalian umum dan pengendalian aplikasi ya. Nah, di sini semua. Kalau Anda pernah belajar sistem informasi akuntansi, itu ada pengendalian umum dan pengendalian aplikasi. Nah, dalam kasus kita itu tidak ada dijelaskan, maka ini bisa diabaikan. Oke. Apakah dari pemahaman di atas dapat teridentifikasi defisiensi dalam pengendalian internal? Nah, ini jawabannya ya. Apakah secara individual atau gabungan terindikasi defisiensi yang signifikan? Nah, apakah secara individual atau gabungan? Misalnya kalau bisa jawab ya, nah ini klik 2061. Nah, checklist komunikasi dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Jawabannya ya tidak. Jadi kalau ada kertas kerja berikutnya juga, ini bisa dilampirkan ya. Dilampirkan nanti. Di sini, lampiran kertas kerjanya. Nah, setelah dapat itu, Anda harus melakukan komunikasi dengan yang bertanggung jawab dengan tata kelola. Nah, kesepahaman hubungan kerja yang saling mendukung. Informasi rencana audit yang relevan disampaikan kepada yang bertanggung jawab terhadap tata kelola ini ya, dari pihak auditor. Ruang lingkup audit disampaikan ya, penerapan kondisi materialitas disampaikan ya, risiko audit disampaikan ya, prosedur audit yang direncanakan secara umum termasuk pendekatan menangani risiko signifikan dari ROMM, Error and Fraud ya. Oke, informasi yang diharapkan diperoleh dari pihak ini, pihak yang berada dalam struktur tata kelola entitas dan pembagian tanggung jawab. Nah, kalau misalnya kita dapat ini, kalau memang ini ya tujuan dari strategi entitas. Nah, nanti yang kamu jawab ya ini sebenarnya dalam konteks audit ini harus dilampirkan ya kertas kerjanya. Ya. Jadi jangan hanya dijawab ya tapi tidak dilampirkan. Bukti bahwa itu informasi tersebut diperoleh oleh auditor dari yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Oke. Nah, selanjutnya nanti simpulannya di sini ya. Di bawah sorry. Memadai. Nah, selanjutnya kita balik kertas kerja tadi. Apakah klien memiliki yang bertanggung jawab terhadap kelola? Ya. Apakah klien memiliki SPI? Misalnya ya, ini lihat A2061, ini lihat A206, 262. Ini dia. Kembali dulu. Ini. Kalau Anda jawab ya langsung muncul. Tapi kalau dijawab tidak, ini tidak muncul ya. Tidak. Ini tidak muncul ya. Yang bertanggung jawab terhadap tata kelola. Ini juga kalau dijawab tidak, dia tidak muncul. Nah, kalau kamu jawab ya, dia akan muncul. Ini lihat A20. Ini kan apa yang diminta di sini lihat. Ini yang tadi kita isi sebelumnya ya. Ini ya. Jadi apakah status fungsi audit internal? Jadi SPI yang dimaksud tadi adalah struktur satuan pengawas internal. Nah, jadi karena kita jawab tadi bahwa tidak ada SPI-nya, tentunya kita tidak mengklik ini ada, tapi kita jawab tidak. Oke. Kemudian balik ke konten, control risk tadi ya. Kemudian uraian siklus penjualan piutang usaha dan penerimaan. Nah, ini ya. Nah, ini kamu isi. Terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang dan faktur. What can go wrong? Frekuensinya. Ini kalau Anda jawab, ini misalnya sering terjadi. Ya, komputer menerima
identifikasi risiko, apa yang mungkin terjadi. Ini kemudian pelaksanaan aktivitas pengendalian. Pada tahap ini terima pemesanan dari pelanggan, laporan ini kurang lebar sih. Terima pemesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang. Ini sebenarnya terkait dengan waktu kita tadi menilai ya, waktu kita lampirkan proses yang ada di perusahaan. Oke, kalau misalnya semua frekuensinya sering, ya tapi hati-hati. Semua misalnya sering begini, identifikasi risiko, misalnya hanya tidak, karena jawab kita tadi tidak ada identifikasi risiko. Gowong, apa yang mungkin bisa terjadi, apa kesalahan-kesalahan apa atau ancaman-ancaman apa yang bakal terjadi, gitu ya. Ini kurang lebar ya, jadi susah bacanya dan tidak bisa dilebarkan. Tidak bisa dilebarkan, tapi bisa Anda misalnya copy ini, copy, tempatkan di Excel yang lain, misalnya file, new, bisa tempatkan di Excel yang lain. Sebenarnya apa sih isinya? Oh, tidak bisa, undo, oke, paste, 1, 2, 3. Ya. Terima pesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran faktur untuk pelanggan. Terima pesanan, laporan pengeluaran barang, faktur dari pelanggan, itu isinya ya. Kemudian ya tentunya sering identifikasi risiko, apakah dilakukan identifikasi, apa yang mungkin salah, kan gitu. Apa ini bisa kamu tulis misalnya, terima pemesanan, laporan pengeluaran barang, faktur untuk pelanggan, bisa saja kita katakan bahwa apa yang mungkin salah, misalnya informasi antar dokumen tidak sesuai, bisa saja. Ya. Nah, pelaksanaan aktivitas pengendalian, apakah ada? Yang mana ini ya? Otorisasi, penilaian kinerja, pengolahan informasi, pengendalian visi, pemisahan tugas, atau sama sekali tidak ada aktivitas pengendalian di sini. Nah, biasanya otorisasi, gitu ya. Tapi ini terlampau sedikit sih. Kemudian dokumen aktivitas pengendalian. Ini bisa kamu tulis, misalnya apa aktivitas pengendalian dokumentasinya. Kemudian akun yang terkait. Ini biasanya kalau terima pesanan dari pelanggan, laporan pengeluaran barang, faktur ini terkait dengan piutang usaha. Biasanya ya, piutang usaha. Asersi yang terkait, completeness, ya. Asersi apa ini ya? Bisa aja completeness. Ini ya. Asersi atau valuasi enggak ya? Valuation tidak. Asersi keberadaan atau keterjadian ini. Terjadian bisa saja. Ini asersinya diambil dari mana ini? Kok hanya 4? Oke, mengandalkan pengendalian, ya. Test of control, ini pengujian pengendalian yang dilakukan. Efektif atau tidak berlaku, misalnya kita katakan efektif, maka risiko pengendaliannya rendah, gitu ya, low. Oke, ini diisi semua. Menerima entry, komputer menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi, kita lihat di sini apa sih? Komputer menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi di dalam berkas induk pelanggan. Menerima entry penjualan yang sudah diotorisasi di dalam berkas induk pelanggan, jadi dalam kartu piutangnya. Nah, apakah mereka melakukan entry menggunakan ini bisa saja kita buat frekuensi tidak ada, gitu ya. Jadi nggak perlu kita isi nih ya. Verifikasi internal atas laporan pengeluaran barang dan invoice penjualan, ya. Apakah apa yang mungkin salah? Yang mungkin salah itu adalah barang yang ditagih tidak sesuai dengan barang yang dikirim, saja ya, saja lebih dari situ. Apa masalahnya di situ? Pelaksanaan aktivitas pengendalian. Nah, yang biasanya untuk mencegah ini terjadi adalah bisa pemisahan tugas, bisa penilaian kinerja. Ya, dokumentasinya apa? Dokumentasi aktivitas pengendalian penilaian kinerja ini bisa saja di sini adalah checklist kesesuaian, gitu ya. Apa yang terkait dengan ini? Biasanya yang terkait dengan ini adalah sediaan barang, dagang. Akses yang terkait apa? Biasanya completeness, masih gini ya, belum terkait dengan penyesuaian. Apakah mengandalkan pengendalian? Kalau Anda jawab tidak, ya, ini kita jawab ya saja bahwa pengendaliannya bagus. Nah, kemudian ini efektif, maka low, ya. Nah, ini ada referensinya. Anda harus ini juga, ruang untuk penilaian asesmen pengendalian internal, nomor PO-nya, gitu ya. Jadi nanti karena kebetulan ini kasusnya nggak ada tanggal PO-nya, persetujuannya, nomor invoice, gitu ya. Nah, apakah otorisasinya sudah lengkap, gitu ya. Kalau apakah kelengkapan akurasinya dan lain-lain. Ini kalau kita ambil uji petiknya misalnya berapa, kemudian kita cek tentang ini semua yang ada di faktur. Nah, kebetulan kasus kita belum memberikan itu, ya.
Nah, ini juga sama, juga artinya informasi ini harus didukung oleh lampiran tadi, gitu ya. Nah, misalnya cek penomor urut cetak dan dipertanggungjawabkan, pengecekan pada data rekening koran, dokumen pendukung diperiksa, ini isi semua nanti. Kemudian dapat disimpulkan nanti apakah pengendalian internya pada siklus ini memadai atau tidak ya, atau belum sepenuhnya memadai. Misalnya kalau memadai, gitu ya, memadai, maka kamu balik lagi ke atas kerja sebelumnya, main index, gitu ya, langsung dibilang memadai. Ini tingkat entity level kok nggak ada kesimpulannya. Sorry. Ini misalnya pengendalian internal entitas belum sepenuhnya memadai misalnya ya. Jelaskan apa itu masalahnya di sini. Ini karena ada ya, struktur pengendalian internal belum mencerminkan pembagian wewenang, terutama bagian umum yang disetarakan dengan wakil direktur misalnya. Saya lupa kemarin minggu lalu. Hanya begitu ya. Jadi pengendalian internet belum sepenuhnya memadai. Kemudian sama saja nanti Anda isi juga ini frekuensi identifikasi risiko. Apakah frekuensi ini sering terjadi, identifikasi apa yang mungkin terjadi atau dampak, kemudian pelaksanaan aktivitasnya, akun terkait dengan itu, apakah asersinya gitu ya. Nah, nanti simpulkan apakah ini memadai atau tidak. Bisa saja ini nanti Anda tidak memadai atau memadai gitu. Nah, ini sementara saya simpulkan memadai. Oke, maka main indeksnya nanti memadai. Ya. Nah, kesimpulan dan status kinerja. Jadi artinya risiko bawaannya itu pada tingkat level moderat M. Nah, sekarang control risk-nya juga pada tingkat yang moderat. Masuk langsung 230.3. Ini ya. Inilah yang kita isi tadi. Jadi harusnya selaras dengan ini ya. Selaras dengan ini. Oke, selaras dengan yang kita simpulkan yang kemarin. Nah, oke, kemudian masuk ke akun signifikan, ya, piutang usaha dan sediaan. Ini juga nanti pengendalian internalnya, identifikasi apa yang ini juga diisi. Oke. Nah, itu dulu untuk pertemuan kali ini tentang risiko pengendalian dan risiko bawaan. Terima kasih. Selamat mengerjakan.